Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asti dari kelas M225 dengan NIM 220407501069. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai guna sejarah, periodisasi sejarah, dan kronologi sejarah. Oke, let's to the section 1, yaitu fungsi dan kegunaan sejarah. Yang pertama, fungsi sejarah. Fungsi sejarah terbagi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum sejarah adalah sebagai sumber pengetahuan, di mana sejarah sebagai kisah merupakan media untuk mengetahui masa lampau, yakni mengetahui peristiwa-peristiwa penting dengan berbagai permasalahannya. Kemudian fungsi khusus. Fungsi khusus sejarah itu ada dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi intrinsik dan fungsi ekstrinsik. Fungsi intrinsik terbagi atas tiga, yaitu sebagai ilmu terbuka, yang dimana artinya siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan secara syah asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai cara mengetahui masa lalu, yang mana maksudnya bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos, dan bangsa yang sudah mengenal tulisan biasanya mengandalkan sejarah. Yang ketiga yaitu sejarah sebagai pernyataan pendapat, di mana banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Misalnya, Amerika Serikat ada dua aliran yang sama-sama menggunakan sejarah untuk menyatakan pendapat, yaitu konsensus dan konflik. Kemudian, yang kedua yaitu fungsi ekstrinsik. Fungsi ekstrinsik sejarah yang pertama yaitu pendidikan nalar atau penalaran, di mana sejarah mempelajari ilmu secara kritis atau menulis sejarah secara ilmiah. Akan mendorong meningkatnya daya nalar orang yang bersangkutan atau orang yang mempelajari sejarah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan kebijaksanaan, di mana peristiwa atau masalah tertentu baik secara tersurat maupun tersirat menunjukkan adanya kebijakan atau kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan politik, di mana sejarah mengandung pendidikan politik karena peristiwa menyangkut tindakan politik atau kegiatan politik. Yang keempat, pendidikan masa depan. Dengan mempelajari sejarah secara baik, akan dilandasi oleh sikap kritis dan akan mendapatkan prediksi dan bagaimana kira-kira kehidupan di masa depan. Kemudian yang kelima, sejarah sebagai ilmu bantu, yang maksudnya sejarah sebagai pengetahuan dan ilmu dapat membantu menjelaskan permasalahan yang dikaji oleh ilmu-ilmu lain. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu pendidikan moral. Fakta sangat penting dalam sejarah, karena tanpa fakta kita tidak boleh bersuara. Kemudian yang ketujuh yaitu sejarah sebagai pendidikan perubahan. Nah, pada dasarnya pendidikan kehidupan manusia selalu berubah dan terus berubah, walaupun kadar perubahan dari waktu ke waktu tidak sama. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan yaitu sejarah sebagai pendidikan keindahan, di mana pengalaman estetik akan datang melalui mata waktu, antara lain datang ke monumen, candi, istana, ataupun membaca. Selanjutnya kita membahas fungsi sejarah menurut Al-Quran, yang dimana ada 5, yaitu sejarah berfungsi sebagai peneguh hati, di mana di dalam surah Al-Kahfi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan ada sekelompok pemuda yang mengasingkan diri ke dalam goa dalam rangka menghindari pemimpin yang zalim. Dalam upaya menyelamatkan mereka, Allah
menidurkan mereka dalam gua tersebut selama 309 tahun. Nah, teladan dari Ashabul Kahfi dapat menjadi motivasi untuk meneguhkan hati agar selalu beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, sejarah berfungsi sebagai pengajaran. Nah, di mana yang dimaksud di sini adalah menurut Al-Quran bahwa kisah-kisah dan peristiwa sejarah yang terdapat dalam Al-Quran yang disampaikan sebagai pelajaran dan peringatan. Kemudian yang ketiga, sejarah berfungsi sebagai peringatan. Nah, seperti yang dibahas di poin sebelumnya, bahwa eh, pernyataan ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 66 yang artinya maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang akan datang serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu sejarah sebagai sumber kebenaran. Selanjutnya yaitu sejarah untuk masa depan. Nah, maksudnya di sini adalah mengacu pada prinsip bahwa peristiwa masa lalu dijadikan pelajaran dan petunjuk bagi kehidupan manusia di masa mendatang. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai fungsi sejarah menurut ahli. Nah, di sini saya mengambil ahli yaitu sejarah menurut Char E.H. Nah, di sini eh, Char E.H. menyebutkan bahwa sejarah unik dapat memuaskan rasa ingin tahu tentang orang lain, tentang kehidupan, tentang para tokoh pahlawan atau kemudian tokoh-tokoh terdahulu, kemudian perbuatan dan cita-citanya dan juga dapat membangkitkan kekaguman tentang kehidupan manusia pada masa lampau. Kemudian yang kedua, menurutnya, melalui pengajaran sejarah dapat dibandingkan kehidupan zaman sekarang dengan masa lampau. Yang ketiga yaitu melalui pengajaran sejarah dapat diwariskan kebudayaan umat manusia. Nah, yang terakhir yaitu lewat pengajaran sejarah di sekolah-sekolah dapat membantu mengembangkan cinta tanah air di kalangan para siswa atau peserta didik. Oke, selanjutnya mari kita membahas yang terakhir dari section 1 yaitu kegunaan sejarah. Kegunaan sejarah menurut Nugroho Noto Susanto ada 3, yaitu memberikan kesadaran waktu. Nah, kesadaran waktu yang dimaksud di sini adalah kehidupan dengan segala perubahan, pertumbuhan, dan perkembangannya terus berjalan melewati waktu. Nah, yang kedua, memberikan pelajaran. Peristiwa sejarah pada masa lalu, baik yang positif maupun negatif, dapat dijadikan sebagai hikmah. Kemudian yang terakhir yaitu sumber inspirasi. Inspirasi berarti memberikan semangat yang berkaitan dengan sejarah tentang semangat nasionalisme dan patriotisme. Sedangkan kegunaan sejarah menurut para ahli lainnya ada 4. Yang pertama, kegunaan edukatif, di mana banyak manusia yang belajar dari sejarah. Kedua, yaitu kegunaan inspiratif, di mana sejarah dapat digunakan sebagai inspirasi seperti misalnya kemerdekaan bangsa Indonesia, bagaimana upaya mereka untuk meraih kemerdekaan. Kemudian yang ketiga yaitu kegunaan rekreatif. Penulisan kisah sejarah dapat membuat pembaca merasa terhibur. Nah, inilah yang dimaksud dengan kegunaan rekreatif, karena sejarah dapat menghibur pembaca. Kemudian yang keempat yaitu kegunaan instruktif. Nah, kegunaan instruktif ini berkaitan dengan fungsi sejarah yang menunjang bidang teknologi. Oke, next to section 2, yaitu periodisasi sejarah.
Oke, membahas mengenai periodisasi sejarah. Apakah yang dimaksud dengan periodisasi? Nah, pertanyaan tersebut kita bisa kembalikan pada penjelasan sebelumnya, di mana sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia dalam konteks waktu. Untuk memudahkan bagaimana kehidupan manusia dalam rentang waktu itu, maka dibuatlah periodisasi. Maksud dari periodisasi ini untuk memudahkan bagaimana perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Jadi, periodisasi ini adalah semacam serialisasi rangkaian menurut urutan zaman. Nah, periodisasi dalam sejarah bertujuan untuk mempermudah pemahaman kehidupan manusia dengan mengidentifikasi karakteristik setiap periode. Periode dapat membantu melihat perkembangan, kesinambungan, pengulangan fenomena, serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dalam satu periode ke periode berikutnya. Nah, contohnya yaitu periodisasi sejarah Indonesia yang saya tuliskan berikut ini. Yang pertama, pada tahun 1602 sampai 1799, Indonesia dikuasai oleh VOC. Nah, selanjutnya pada tahun 1799 sampai 1808, Indonesia dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1808 sampai 1811, Indonesia dikuasai oleh Prancis. Pada tahun 1811 sampai 1816, Indonesia dikuasai oleh Inggris. Kemudian pada tahun 1816 sampai 1942, Indonesia kembali dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda. Selanjutnya pada tahun 1942 sampai 1945, Indonesia dikuasai Belanda. Nah, pada tahun 1945, Indonesia pun mencapai kemerdekaannya. Oke, next to section 3, kronologi sejarah Indonesia. Kronologi dengan periodisasi memiliki makna yang hampir sama. Nah, di sini kronologi sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia memiliki perjalanan yang panjang dalam meraih kemerdekaan. Yang pertama yaitu masa kolonial yang dimana yaitu penjelajahan samudra oleh Portugis dan Spanyol diikuti oleh kedatangan Belanda dan Inggris. Periode kolonial ini ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Meskipun demikian, kedatangan bangsa Eropa juga membawa perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi, serta memperkenalkan pendidikan dan pemikiran baru. Yang kedua yaitu masa perlawanan. Nah, di sini rakyat Indonesia melawan penjajahan melalui berbagai perlawanan, termasuk perlawanan Ternate, Aceh, dan Mataram. Meskipun banyak perlawanan yang berakhir dengan kekalahan, semangat juang rakyat Indonesia tidak pernah padam. Perlawanan-perlawanan ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa dan menanamkan rasa nasionalisme yang kuat. Selanjutnya yang ketiga yaitu masa pergerakan nasional. Nah, di sini adalah munculnya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah yang menandai kesadaran nasional bangsa Indonesia. Pergerakan nasional ini juga ditandai dengan peristiwa-peristiwa penting seperti Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menegaskan komitmen untuk bersatu dan mendukung satu sama lain. Meskipun terkadang terdapat perbedaan dalam pendekatan dan ideologi, namun semua organisasi memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kemerdekaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, kronologi yang keempat yaitu penjajahan Jepang. Nah, di sini Jepang menggantikan Belanda dan membentuk organisasi seperti PETA dan PUTERA.
Peta, kepanjangannya yaitu Pembela Tanah Air. Penjajahan di Indonesia oleh Jepang merupakan periode yang kompleks di mana meskipun terdapat penindasan, juga muncul organisasi seperti PETA dan PUTRA yang berperan penting dalam membangkitkan kesadaran nasional. Perjuangan rakyat selama masa ini menjadi fondasi bagi kemerdekaan yang akhirnya dicapai pada tahun 1945. Nah, kronologi sejarah Indonesia yang terakhir yaitu Proklamasi Kemerdekaan yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi ini dipicu oleh situasi politik yang tidak stabil setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada bulan Agustus 1945. Setelah proklamasi, pemerintah Indonesia yang baru dibentuk berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mendapatkan pengakuan internasional. Perjuangan ini berlangsung hingga pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949 setelah melalui serangkaian pertempuran dan negosiasi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi, fungsi dan kegunaan sejarah, periodisasi sejarah, dan kronologi sejarah Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.